Aibda Robik Zainuddin, anggota Ditres Narkoba Polrestabes Semarang yang melakukan penembakan terhadap korban Gama yang merupakan pelajar SMK Negeri 4 Semarang hingga meninggal dunia, dikawal petugas kejaksaan dan polisi saat akan menghadiri sidang eksepsi di Pengadilan Negeri Semarang pada Selasa 15 April. Dengan memakai baju tahanan, Aibda Robik masuk di ruang sidang untuk agenda pembelaan yang akan dibacakan oleh penasihat hukum terdakwa. Agenda sidang eksepsi yang dibacakan oleh penasihat hukum terdakwa Heri Darman juga dihadiri ayah kandung Gama serta keluarga besarnya yang ikut menyaksikan jalannya persidangan yang dipimpin oleh Ketua Majelis Mira Sendangsari. Heri Darman selaku penasihat hukum terdakwa menjelaskan pembelaan yang dibacakan di hadapan majelis hakim itu diharapkan dapat memberikan gambaran majelis hakim dalam memutus perkara kasus penembakan yang menewaskan Gama, seorang pelajar SMK Negeri 4 Semarang pada November 2024 silam. Tadi pembelaan apa yang disampaikan? Poin-poinnya. Oh ya, jelas hari ini kita melakukan eksepsi. Ada beberapa hal yang kami selaku penasihat Robik melihat dakwaannya itu tumpang tindih. Ada yang menyatakan dikejar dan pengejaran. Artinya kami beranggapan itu tidak jelas, tidak lengkap, ya. Artinya makanya pada hari ini kita tunggu, ya. Besok adalah dari JPU, maka dalam arti eksepsi kita melakukan upaya hukum karena itu adalah hak klien kami. Apapun keputusan eksepsi kami serahkan kepada pengadilan. Kami berharap ada kebenaran dan keadilan. Di sini ada dua yang menuntut keadilan, baik itu dari keluarga Gama ataupun dari keluarga Robik. Jadi dua-dua menuntut satu kepastian, siapa sih yang benar. Itulah kita bawa ini ke ranah pengadilan. Kita ada ranah pengadilan ini, pengadilan fair di dalam melakukan persidangan ini. Kami akui, di dalam keluarga Gama tentu akan mencari satu keadilan, tetapi dari keluarganya Robik juga mencari satu keadilan. Nah, ini kita percayakan kepada majelis hakim. Apapun besok keputusan majelis hakim, klien kami bersalah atau tidak bersalah, hakimlah yang menentukan itu semua. Dalam arti, tidak mungkin klien kami mempunyai satu mensria untuk melakukan penembakan terhadap warga negara Indonesia. Nah, mungkin disitulah ada naluri seorang oknum polisi melihat suatu dugaan kita kejahatan, makanya dia melakukan secara spontanitas melakukan penembakan. Nah, ini nanti kita uji di pengadilan. Kita ujilah di pengadilan untuk kebenaran ini semua. Nah, makanya kita harap masyarakat tenang dalam mencari keadilan itu. Nah, kalau memang klien kami nanti dinyatakan bersalah, kita terima. Kalau nanti satu ketika klien kami dinyatakan tidak bersalah, semua masyarakat bisa terima. Dan kami berharap kepada media, silakan jumpa pers, silakan buka ini seluas-luasnya. Yang paling penting, berita semua harus berimbang. Itu yang kita inginkan. Memberi keterangan yang benar. Jangan sampai ada sumpah palsu di dalam persidangan. Pasal 242 itu bisa diancam 6 tahun penjara kalau memberi keterangan sumpah palsu di pengadilan. Pak, ini berarti minta bebas ya? Apa? Minta bebas atau gimana? Apanya? Minta bebas. Oh, namanya eksepsi. Ya, makanya. Pasti semua begitu. Kita memohon, tapi keputusan itu semua ada di majelis hakim. Sementara itu, pengacara keluarga Gama, Zainal Abidin Petir, menanggapi pernyataan pembelaan dari penasihat hukum Robik yang dinilai jauh dari fakta kejadian. Kalau kaitannya dengan dakwaan itu kan sebetulnya urusannya jaksa ya. Tapi ketika saya mendengarkan eksepsi daripada pengacara itu, kalau saya sih ketawa saja. Ini hanya untuk mengulur-ulur waktu. Tadi dikatakan dia keberatan bahwa terdakwa itu melakukan pembunuhan, tapi karena ketidaksengajaan. Bagaimana bilang ketidaksengajaan? Sepeda motornya aja dihalangi, ditaruh di tengah jalan, dihalangkan kepada korban, kemudian dia berdiri, mengeluarkan senjata, menembak beberapa kali. Kayak gitu kok spontanitas gimana ini? Pengacaranya piye to? Ya ora apa-apa pengacara bilang seperti itu, tapi fakta di persidangan
fakta yang ada di dakwaan itu sudah jelas bahwa unsur pidananya membunuh anak di bawah umur terpenuhi. Biarin dia bengok-bengok apapun nggak masalah. Berarti Ya. yakin eksepsi bakal ditolak? Yo eksepsinya pasti ditolak lah. Hakim itu sudah tahu, jaksa membuat dakwaan juga sudah cermat. Tadi kan ngomong tidak cermat, tidak jelas, kemudian tidak cermat, tidak jelas. Satunya apa? Enggak. Jadi menurut saya dakwaan jaksa itu sudah cermat dan jelas. Tadi kalau dari Pak Dawan dari jaksa sudah bagus, ya. Ya, jadi dia nggak apa-apa, dia ngulur-ngulur waktu, dia mau membuat narasi nggak masalah. Sementara itu ayah korban yang mengikuti persidangan berharap hakim bertindak adil memutuskan perkara yang menewaskan anaknya dan meminta terdakwa untuk dihukum mati sesuai dengan perbuatannya. Gimana Pak desakannya untuk pengadilan Pak? Desakannya untuk pengadilan saya minta untuk keputusannya yang seadil-adilnya. Kalau bisa dipecah dari kepolisian. Kalau bisa harus. Ya. Apalagi sampai sekarang masih menerima Gaji Pak? Iya itu juga kita sendiri juga Itu sama saja menari-nari. Terdakwa dia Pak, hukumannya seperti apa Pak dari pihak keluarga? kalau dari pihak keluarga inginnya hukuman mati karena kehilangan seseorang itu sangat berat. Sidang kasus penembakan yang menewaskan pelajar SMK Negeri 4 Semarang itu akan kembali dilakukan pada Selasa depan dengan agenda tanggapan atas eksepsi. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.